Pemirsa, Pulau Mantehage termasuk salah satu dari 12 pulau di Sulawesi Utara yang ditetapkan sebagai pulau kecil terluar oleh pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2017. Ini yang tadi ditembak? Ya. Aduh, ngeri ini. Ini sudah mati kan? Oke. Ini saya baru tahu kalau misalnya nyari kolor itu sesusah ini karena masuk gulanya juga udah sempit. Perjalanan kami mulai dari kota Manado, tepatnya dari Pelabuhan Kalimas. Pemirsa, Pulau Mantehage termasuk salah satu dari 12 pulau di Sulawesi Utara yang ditetapkan sebagai pulau kecil terluar oleh pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2017. Selain untuk mencegah terjadinya kepemilikan lahan, ditetapkannya pulau terluar ini juga untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di sana. Lalu sudah sejauh apakah pengelolaan yang dilakukan di Pulau Mantehage? Pemirsa, inilah Indonesiaku. Mesin kapal cepat langsung dinyalakan. Hiruk-pikuk kota pun kami tinggalkan. Tak bosan rasanya melihat pemandangan birunya laut yang membentang luas menemani perjalanan kami. Tak terasa lebih dari 2 jam perjalanan laut akhirnya mengantar kami sampai tujuan. Tibalah kami di Pulau Mantehage. Saya pun sudah tidak sabar ingin menggali cerita dari pulau terluar di utara Sulawesi ini. Pulau Mantehage merupakan sebuah pulau di Kabupaten Minahasa Utara yang terdiri dari 4 desa. Ada 1 desa yang terpisahkan dari 3 desa lainnya dan menjadi tempat tim Indonesiaku menjejakkan kaki kali ini. Desa Bango terdiri dari 145 kepala keluarga atau sekitar 496 penduduk. Ada beberapa rumah yang sudah dibangun semi permanen. Namun ada pula yang masih tradisional. Maklum saja ongkos untuk membeli bahan bangunan ke pulau bisa mencapai 2 bahkan 3 kali lipat dari harga di Manado. Beruntung untuk kebutuhan pangan, masyarakat masih bisa mengandalkan alam dari hasil kebun maupun hasil laut. Tapi ternyata ada pula yang mencari makan dengan berburu di hutan. Kali ini saya mencoba mengikuti sebagian warga yang akan beraktivitas ke hutan. Mangsa yang akan diburu hari ini adalah kelelawar. Tidak ada cara lain selain berjalan kaki. Kami harus melewati jalan berlumpur yang cukup licin. Setelah melewati lebih dari 1 kilometer jalur tanah, jalur setapak yang dihalang tumbuhan liar menjadi medan kami selanjutnya. Di salah satu titik, Roy dan Martin bahkan harus menebas ranting dan dedaunan yang menutup jalur. Perjalanan terus kami lanjutkan, namun ternyata ini belum seberapa apabila dibandingkan dengan jalur yang menanti kami selanjutnya. Kawasan hutan bakau yang berlumpur tebal menjadi rintangan tersendiri bagi saya. Tak hanya licin, pijakan berupa rawa juga seringkali melahap kaki hingga kedalaman 20 hingga 30 cm. Di sini barulah saya mengerti mengapa warga lebih menganjurkan untuk menggunakan sepatu boots. Namun, mereka yang sudah terbiasa justru bisa melangkah tanpa alas kaki apapun. Ya, jadi karena lokasi pencarian kelawarnya itu berada di antara pohon-pohon bakau seperti ini, perjalanannya juga cukup menyulitkan karena kita harus melewati rawa-rawa yang tidak hanya becek dan berlumpur, tapi juga cukup tajam. Ini masih jauh, Bang? Lumayan ya. Semakin sulit memasuki area hutan bakau, semakin sulit pula mencari pijakan.
Akar-akar pohon yang menjulang ke atas mengharuskan kami untuk berjalan di atas akar. Kami harus ekstra hati-hati, melihat betul mana akar yang cukup kuat untuk diinjak. Ukuran akar yang kecil juga membuat saya kesulitan menjaga keseimbangan. Sungguh bukanlah hal yang mudah untuk melewati hutan bakau di sini. Beberapa kali saya bahkan hampir terjatuh. Aduh, medannya susah, semakin susah makin ke dalam ini, semakin susah mencari pijakan. Apalagi tadi nggak cuman lumpur, tapi sini akarnya semakin banyak, jadi susah untuk mencari pijakan. Ini katanya sih udah lumayan deket. Aduh, yang mana mas kelawarnya belum kelihatan? Itu udah di depan itu. Ada pohon itu, Pak. Oke. Sudah lebih dari 2 jam berlalu, suara kelelawar mulai terdengar, namun penampakannya belum juga terlihat. Kami terus berjalan sambil berusaha mencari tanda-tanda keberadaan kelelawar di atas pohon. Saya mulai kewalahan, kaki saya seakan tak sanggup lagi melangkah. Namun tak lama, akhirnya kami menemukan pohon yang menjadi sumber suara yang sejak tadi sudah kami dengar. Tak terhitung berapa jumlah kelelawar yang bergantungan di ranting pohon. Kami tidak boleh terlalu berisik agar mangsa kami tidak kabur. Kami mencari titik yang memudahkan kami untuk bisa melihat target di atas pohon. Roy pun mulai mempersiapkan senapan, lalu dengan hati-hati diarahkan ke kelelawar yang sudah diincar. Tembakan pertama diluncurkan. Rupanya, Roy yang sudah cukup jeli dalam berburu berhasil menjatuhkan kelelawar. Kini giliran Aldo untuk mencari kelelawar yang jatuh di sela-sela akar. Meskipun masih berusia 13 tahun, Aldo sudah terbiasa mengikuti warga yang berburu. Kelelawar yang terjatuh pun langsung kami amankan. Ini yang tadi ditembak? Iya. Oke. Aduh, ngeri ini pegangnya. Ini sudah mati kan? Mati. Oke. Ya, jadi emang kelelawar masih umum dikonsumsi di wilayah Sulawesi Utara, khususnya di Manado. Jadi walaupun perjalanannya memang cukup ekstrim dan menyulitkan, ini masih menjadi salah satu mata pencarian utama yang dilakukan masyarakat di Matehage. Oke. Roy kembali melanjutkan pencarian. Berburu kelelawar memang sudah menjadi salah satu mata pencarian utama warga di Matehage, meskipun sebenarnya sudah dilarang dalam peraturan desa. Namun, karena hasilnya cukup menguntungkan, warga pun masih terus bersandar pada perburuan kelelawar. Itu kalau dijual berapa kelawarnya? Mungkin kalau dijual di sini 15.000 per ekor. Biasanya dijual kemana lagi selain di sini? Manado. Oh, kalau di Manado berapa? Kalau di Manado mungkin 17 sampai 18. Agak lebih mahal sedikit Iya. ya. Beberapa kali menembakkan senapan, pada akhirnya kami berhasil membawa pulang 3 ekor kelelawar. Hasil berburu hari ini pun kami bawa kembali ke desa. Pencarian kelelawar ternyata tidak hanya dilakukan di area hutan. Ada pula goa yang terletak tak jauh dari pemukiman warga yang sering didatangi untuk berburu. Kami mulai memasuki goa, berusaha mencari kelelawar yang bersembunyi di balik permukaan. Menurut warga, mulut goa sebelumnya lebih luas. Namun, akibat hujan yang membawa longsoran tanah, maka isi goa pun menyempit. Kami hanya bisa menggunakan headlamp atau lampu kepala sebagai alat penerangan. 1-2 kelelawar yang terlihat langsung diusir menggunakan kayu. Tujuannya agar mereka tersangkut jaring saat terbang ke arah luar. Ya, jadi ternyata kalau misalnya kelelawar yang dalam gua ini juga ada waktu-waktunya kapan dia ramai. Itu biasanya kalau misalnya setelah habis musim hujan. Cuman ini kemungkinan sudah ada yang lebih dulu nyari ke sini, makanya ini cukup sepi. Mungkin baru ada nggak nyampe 5 ya Om dapat di situ.
Kami memutuskan untuk bergeser ke lokasi pencarian berikutnya. Kelelawar yang tersangkut di jaring dilepas satu persatu. Berbeda dengan teknik senapan, kelelawar yang ditangkap menggunakan jaring masih dalam kondisi hidup. Namun, tidak mudah untuk melepas cengkeraman kelelawar dari jaring. Apalagi tali jaring seringkali terbelit di bagian kaki kelelawar yang tajam.